Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hakikat dan ruang lingkup fisika. Pembahasannya meliputi yaitu pengertian fisika, pentingnya belajar fisika, manfaatnya apa, kemudian hakikat fisika itu seperti apa, kemudian perkembangannya bagaimana, tujuan kita mempelajari fisika itu apa, kemudian cabang ilmu fisika itu meliputi apa saja, terus hubungan fisika dengan ilmu yang lainnya itu bagaimana. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita masuk di materi atau masuk di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dan energi. Kalau kalian buka lagi sejarah yang lama, itu Galileo menemukan hukumnya, menemukan gerak jatuh bebas ya, konsep gerak jatuh bebas itu ketika dia naik ke puncak Menara Pisa. Kemudian Archimedes dan Newton itu menemukan hukumnya secara tidak sengaja. Kalau Newton ketika dia kejatuhan buah apel, kalau si Archimedes ketika dia mandi ya, ketika dia berendam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan pentingnya belajar fisika. Kalau kalian tahu itu hal yang sederhana, contohnya ngangkat buku, kemudian duduk, itu sebenarnya menggunakan konsep fisika. Kalau contoh yang lain yang lebih agak kompleks itu adalah berkaitan dengan lensa kacamata kita, kemudian sampai pesawat antariksa, semuanya juga menggunakan konsep fisika. Kalau kalian lihat gedung pencakar langit, mobil yang bagus, yang mewah, atau mobil yang sederhana pun itu juga menggunakan konsep fisika, sehingga sangat penting belajar fisika itu. Kemudian manfaat kita mempelajari fisika itu banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa menikmati permainan yang unik, yang sangat enak ya. Contohnya adalah roller coaster. Kemudian aurora itu juga kita bisa jelaskan dengan konsep fisika, karena di situ berkaitan dengan medan magnet. Kemudian gerhana itu juga berkaitan dengan konsep fisika. Kalau yang roller coaster tadi adalah berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Kemudian konsep fisika biasanya diterapkan untuk membantu kehidupan kita. Dibuatnya alat-alat seperti eskalator, kemudian lift, pesawat terbang, itu juga menggunakan konsep fisika. Nah, pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan hakikat fisika. Hakikat fisika dibagi menjadi 3, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Sebagai produk, fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari tentang kejadian di alam. Nah, kejadian di alam tadi ditangkap oleh indera, kemudian diselidiki oleh ilmuwan, sehingga terkumpullah informasi, kemudian dilakukan percobaan, dan menghasilkan bukti-bukti berupa data hasil percobaan. Nah, data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan sebuah produk. Produk di sini yang dimaksud adalah fakta, konsep fisika, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kemudian, fisika sebagai proses. Maksudnya adalah apa yang kita dapat sekarang atau kumpulan konsep atau alat-alat fisika yang kita dapat sekarang itu merupakan hasil kumpulan pengetahuan yang melalui proses-proses yang sangat panjang, melalui proses-proses percobaan, kemudian dianalisis secara sistematis, kemudian hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah fisika sebagai proses. Berikutnya adalah fisika sebagai sikap. Nah, ini harusnya kita 100% menganggap fisika itu sebagai sikap. Maksudnya adalah untuk mewujudkan produk fisika yang diperlukan pemikiran dan kreativitas para ilmuwan. Dalam proses berpikir tentu harus diiringi sikap ilmiah. Artinya apa? Dalam melakukan percobaan kita harus bersifat atau mempunyai sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah rasa ingin tahu, kritis, objektif, tekun, dan tidak mudah putus asa. Tentunya kalian tahu ya. Selanjutnya adalah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan ilmu fisika. Rich Tamer ya, seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat, maksudnya di sini adalah membagi perkembangan ilmu fisika ke dalam 4 periode.
Periode yang pertama adalah tahun 599 sebelum Masehi sampai 1550 Masehi. Itu eranya Demokritus, Aristoteles, Archimedes, Eratosthenes, Ptolemeus, dan Kopernikus ya. Itu Demokritus adalah awal muasal adanya atom, kemudian Kopernikus itu berkaitan dengan teori geosentris. Kalau Archimedes tadi berkaitan dengan gaya apung ya. Nah, periode kedua adalah selanjutnya itu eranya Kepler, Galileo, dan Newton. Kepler tentunya kalian paham di SMP ada materi tata surya ya. Nah, di situ Kepler membagi hukum 3 Kepler berkaitan dengan gerak benda langit. Kemudian dilanjutkan dengan Galileo, yang terakhir adalah berkaitan dengan Newton yang sampai sekarang masih digunakan ya. Periode selanjutnya adalah periode ketiga. Di masa ini teori yang berkembang atau ilmuwan banyak membahas mengenai gelombang, kemudian listrik, dan magnet. Tentunya orang-orangnya adalah yang terkenal adalah Ohm, kemudian Faraday, dan Maxwell. Kalau Ohm berkaitan dengan listrik ya, kalau Faraday berkaitan dengan magnet, kemudian Maxwell adalah berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, periode yang keempat, 1890 Masehi sampai sekarang ya, era ini disebut dengan era fisika modern. Nah, sekarang itu dikenal dengan namanya fisika modern. Fisika modern ini diprakarsai oleh Einstein, kemudian Planck, Bohr, dan Stephen Hawking itu ya, yang terkenal dengan partikel Tuhan itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tujuan kita mempelajari fisika. Ini ada 6. Nah, yang bagian satunya adalah dengan kita mempelajari fisika itu kita terbentuk kesadaran kita terhadap alam, terhadap Tuhan yang menciptakan kita ya. Jadi kalau kita mempelajari fisika atau ilmu sains lainnya kita semakin jauh dari Tuhan, itu tentunya kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah kita dapat membentuk sikap ilmiah yang tadi itu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan mau kerjasama dengan orang lain. Itu tujuan mempelajari fisika yang kedua. Yang ketiga adalah kita dapat mengasah kemampuan untuk merumuskan masalah, merancang, dan melakukan percobaan. Jadi seolah-olah kita ilmuwan ya. Kemudian yang keempat, dengan belajar fisika, daya nalar kita mudah-mudahan berkembang. Jadi kita bisa menganalisis, kemudian kita bisa mengembangkan ilmu yang kita analisis tadi. Berikutnya, tujuan kita mempelajari fisika yang kelima adalah kita dapat mengaplikasikan prinsip fisika itu dalam pemecahan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah kalau banjir, nah misalnya seperti apa, kemudian di rumah kita bisa pasang alarm kebakaran atau alarm banjir menggunakan konsep Archimedes. Yang keenam, tujuan kita mempelajari fisika adalah kita mampu membuat peralatan yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Nah, ya tadi itu yang saya maksud. Kita bisa membuat alarm kebakaran sendiri, kita bisa membuat alarm banjir sendiri. Dan berikutnya yaitu berkaitan dengan cabang ilmu fisika. Cabang ilmu fisika itu beberapa hal meliputi mekanika. Mekanika itu membahas gerak dan penyebab benda itu bergerak apa saja. Kemudian fisika kuantum itu salah satunya membahas sel surya. Kemudian kalau fluida atau zat alir mempelajari tentang hukum Pascal ya, yang mana digunakan untuk mesin pengangkat mobil. Kemudian listrik dan magnet itu mempelajari ya kelistrikan itu sendiri. Kemudian genset yang mana kita bisa menciptakan listrik dari pergerakan magnet. Kemudian termodinamika atau panas itu salah satunya berkaitan dengan mesin pemanas ruangan atau mesin pendingin ruangan. Kalau optika geometris dan alat optik itu membahas berkaitan dengan kacamata, kemudian loop, dan juga teleskop atau mikroskop juga dibahas di situ. Kemudian untuk fisika medis itu berkaitan dengan kedokteran, alat-alat kedokteran ya, perekam jantung. Kemudian untuk geofisika sendiri adalah atau fisika bumi itu berkaitan dengan BMKG itu ya, kita bisa mengenal cuaca dan musim. Nah, yang terakhir adalah astronomi. Kita bisa menentukan bulan, kemudian menentukan gerhana itu melalui astronomi.
Kemudian adalah hubungan fisika dengan ilmu lainnya. Untuk hubungan fisika dan ilmu lainnya, yang pertama adalah astrofisika. Nah, astrofisika itu berkaitan dengan astronomi dan fisika ya, mempelajari benda-benda langit. Kalau biofisika ada biologinya ya, itu mempelajari tentang proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Fisika medis itu juga mempelajari tentang kedokteran yang mana menggunakan konsep-konsep fisika ya pendekatannya. Nah, untuk fisika material itu membahas bahan-bahan ya berkaitan dengan atom, contohnya pembuatan gedung bertingkat. Nah, untuk yang geofisika itu mempelajari tentang fisika dan geologi, yang mana ilmunya terkenal dengan geofisika ya. Geofisika itu mempelajari sifat-sifat bumi. Untuk fisika optik itu mempelajari tentang cahaya dan interaksi.